Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, itulah ucapan yang paling pantas kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dimulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, umur yang panjang dan sampai kita dijalani nikmat iman wal Islam. Sebelum kedua kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ada 3 orang di muka bumi yang hidupnya neraka. Yang pertama, sungguh celakalah orang apabila ia mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi ia tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sungguh rugilah orang apabila ia mendapatkan orang tua yang masih hidup, tapi ia tidak berbakti kepadanya. Yang ketiga, sungguh pikirlah orang apabila ia mendengar namaku, tapi ia tidak bersalawat. Sekurang-kurangnya kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Kedua kalinya, salawat menyertai salam semoga sabda curahkan kepada lisannya Madinah, permatanya kota Mekah, berliannya Aminah dan permatanya Abdullah. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. shalli wa sallim alaihi. Kita sebagai umat muslim sudah selanjutnya kita mengerjakan yang namanya amal sholat. Untuk apa hadirin? Untuk menyebutkan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kembali tak lain hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau milik Allah dan hanya kepadanya engkau kembali. Bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita yang besar yaitu sholat? Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa Allah menyuruh kita sholat hadirin? Ternyata di antara faedahnya untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita. Karena sifat buruk manusia ada 2, nafsu syahwat dan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya, nafsu perut dan akal disebut dengan munkar. Jadi ketika hamba disuruh sholat oleh Allah, turunlah surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholat. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan sholat. Kenapa waqimnya sholat? Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika hamba disuruh sholat oleh Allah, bukan untuk membaninya, bukan untuk menyusahkannya, tapi untuk menjaga sifat-sifat baik yang ada dalam dirinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat adalah kunci segala amalan yang dapat mengubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kesuksesan, salat kuncinya surga, salat miftahul jannah, salat adalah kuncinya surga. Sejahat apapun kita, senakal apapun kita, dan sebesar apapun dosa tidak pernah kita lakukan semasa hidup, jangan pernah tinggalkan namanya salat. Salat juga adalah kiannya agama, as-salatu imanul din. Antara kesalatan muta'amidan, barang siapa meninggalkan sholat yang sengaja, dapat kafara biharam, maka tidak ia keselamatan. Nabi dan Rasul, ahli surga, masih disuruh sholat untuk memastikan kalimat syahadatnya. Kita bukan Rasul, kita bukan Nabi, belum ada ayat, 1 ayat pun yang turun kepada kita. Amalan masih berantakan, kita masih menegangkan, surga atau neraka. Kita bukan orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sholat pun kita belum melaksanakan? Al-Kisah, ada perempuan zaman Nabi Musa alaihissalam yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mendatangi Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia mengatakan, wahai Nabi Musa, aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Wahai perempuan, dosa apa yang telah engkau lakukan? Apa kata si perempuan? Saya telah berzina dan saya membunuh anak saya. Kemudian Nabi Musa kaget dengan pernyataan seorang perempuan tadi. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai perempuan, keluar engkau dari kampung ini, jangan sampai kampung ini diazab gara-gara perbuatan maksiat. Pergi perempuan ini dengan rasa kecewa dan menyesal karena merasa dirinya tidak akan diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menyesalinya. Hadirullah hadirat rahimahullah. Allah berfirman, maka yang kita kor. Kenapa engkau masih benar mereka takut? Mereka menjawab, lam namu minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kesimpulan, dosa-dosa apapun kita jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. أول ما يهاجر به يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلى سائر عمل فإن فسد سائر عمل. Amalan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling pertama kali dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan sholat kita. فإن صلحت صلى سائر عمل. Kalau kita sholat baik, maka baik pula amalan yang lainnya. Tapi sebaiknya hadirin, فإن فسد سائر عمل. Apabila amalan sholat kita buruk, maka buruk pula amalan yang lainnya. Dua pesan bagi orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Yang pertama dari Rasulullah SAW. Bainal abdi wa bainal kufri taraka sholat. Pada sahabat yang berkafir kalau sholat. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia sudah dianggap kafiran. Yang kedua dari iblis. Sejahat-jahatnya aku hanya ingin sujud kepada Nabi Adam. Tapi ternyata manusia yang ingin sujud kepada penciptanya sendiri. Mungkin sekian ceramah yang sempat saya sampaikan. Untuk mangkola, jangan lupa yang menyampaikan tapi